Halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Buat kalian jombloan dan jomblowati, jangan lupa untuk selalu mengutamakan makan daripada harapan. Pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul High and Low The Wars Across. Film ini menceritakan tentang lanjutan dari seri sebelumnya, yaitu High and Low The Wars. Oh iya, sebelum itu, seperti biasa, film ini berisi full spoiler. Jadi, kalau kalian gak suka kena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita film High and Low The Wars Across. Di awal film kita diperlihatkan di mana Fujio yang menerobos SMA terkuat di kota tua Rusi bernama Suzuran. Di sana, Fujio mengungkapkan bahwa dia berasal dari SMA Oya. Mata dari semua murid Suzuran langsung tertuju kepadanya. Lalu dia menanyakan apakah dia bisa bertemu dengan Lao. Mendengar hal itu, semua murid Suzuran menyerbu Fujio. Fujio tak gentar meski kalah jumlah. Fujio mencoba menghadapi mereka semua dan menghajar mereka satu persatu. Lalu tiba-tiba datang seorang murid dari atas genteng bernama Binzo. Kemudian Binzo mencoba melawan Fujio. Akhirnya duel mereka pun tidak dapat terhentikan. Fujio yang sempat kesulitan karena anak Suzuran yang lain masih menyerangnya. Lalu Binzo tidak terima saat anak Suzuran lain ikut campur dengan duelnya bersama Fujio. Dia mengatakan bahwa mereka tidak sepadan dengan Fujio yang jago baku hantam. Ketika duel mereka sedang panas-panasnya, tiba-tiba datang Magoroku yang mau join pertarungan mereka. Namun pertarungan mereka dihentikan oleh seorang murid bernama Mercy. Lalu Mercy menanyakan kepada Fujio tujuannya datang ke Suzuran. Fujio pun memberitahu bahwa dia datang ke sana untuk bertemu dengan Lao. Mercy mengatakan bahwa Lao sangat populer. Jika ingin bertemu dengannya, harus mengambil nomor antrian dulu. Fujio pun bertanya di mana dia bisa mengambil nomor antriannya. Tiba-tiba Magoroku menendangnya dengan sangat keras. Mercy berkata bahwa itulah nomor antriannya. Lalu Mercy pun membiarkan Fujio untuk meninggalkan SMA Suzuran. Dalam perjalanan pulang, Fujio berpas-pasan dengan seseorang berjubah hitam yang mana Fujio menyadari bahwa orang itu sungguhlah kuat. Dan Fujio berpikir bahwa dialah Lao, orang yang dia cari. Namun Lao menyuruhnya untuk pergi karena dia tidak sedang ingin diganggu oleh siapapun. Scene beralih di mana Fujio yang mengunjungi SMA Hosen. Terlihat di sana mereka begitu akrab karena pada suatu waktu Hosen dan Oya pernah bentrok karena kedua SMA itu diadu domba oleh geng Ghidra. Ternyata Sabakan tahu bahwa sebelum ke Hosen, Fujio mengunjungi Suzuran seorang diri. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Lalu Jinkawa menyuruh Sabakan untuk menjelaskan Suzuran kepada Fujio yang terlalu gegabah tentang Suzuran. Sabakan berkata bahwa saat ini Suzuran tidak memiliki pemimpin. Namun mereka terbagi dalam beberapa fraksi dan fraksi terkuat adalah fraksi Lao yang mana anggotanya hanyalah 6 orang saja. Yang mana mereka adalah Ito Kamui, Seta Kensuke, kemudian Yamaguchi Magoroku, lalu ada Mercy yang membiarkan Fujio pulang, dan ada Miya Uchikozo atau yang biasa kita panggil dengan Binzo. Yang terakhir, orang terkuat di Suzuran yaitu Misaki Mario atau Lao. Jinkawa menegaskan bahwa Fujio jangan lagi mencari tahu tentang Lao karena itu sangat berbahaya. Bahkan pemimpin Hosen sekalipun yaitu Sachio tidak sanggup menang melawan Lao. Namun setelah mendengar itu semua, Fujio malah makin bersemangat untuk mencari tahu tentang Lao. Di tengah pembicaraan, Fujio baru menyadari bahwa Sachio tidak ada di antara mereka. Lalu Sabakan memberitahu jika Sachio sedang keluar negeri untuk menemani ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Scene berpindah di mana para murid Suzuran tidak terima Fujio dilepaskan begitu saja. Karena menurut murid Suzuran yang lain, hal itu bisa menjadikan reputasi Suzuran sebagai SMA paling ditakuti menjadi turun. Lalu Magoroku menegaskan bahwa dia adalah orang kedua yang berhasil menerobos masuk ke Suzuran setelah Sachio sang pemimpin Hosen. Dan menurut Magoroku, dia patut dihormati. Dan Mercy berkata, biarkanlah fraksi Lao yang mengurus semua ini. Lalu Mercy menyuruh Kamui
untuk mencari tahu informasi mengenai Fujio. Shin berpindah di mana Fujio yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Dia memberitahukan kepada Jamuo bahwa dia baru saja dari SMA Suzuran dan Hosen sendirian. Karena itu, Jamuo langsung memarahi Fujio atas tindakannya yang gegabah itu. Jamuo menjelaskan bahwa Lao adalah orang yang memiliki banyak legenda yang mengerikan. Lalu Jamuo menceritakan tentang legenda-legenda Lao. Legenda yang pertama adalah Lao pernah meratapkan SMA Korosaki sendirian. Yang kedua, Lao pernah mengamuk sampai jalan tol ditutup. Yang ketiga adalah insiden penutupan sebuah bar saat Lao masih kelas 1 SMA. Semua orang yang ada di bar terluka dan orang yang berkelahi dengan Lao hampir mati pada saat itu. Dan akhirnya bar itu pun ditutup selamanya. Mendengar hal itu, semua anak SMA Oya malah semakin bersemangat mendukung Fujio untuk mengalahkan Lao. Shin beralih di mana Tsukasa yang baru saja membereskan orang-orang yang mengincar SMA Oya. Lalu Todoroki menghampirinya dan berkata bahwa saat ini banyak sekolah-sekolah di luar sana yang mengincar SMA Oya di wilayah Sword. Lalu sekilas Tsukasa melihat sekelompok orang berseragam SMA Senomon yang jaraknya sangat jauh dari wilayah mereka. Todoroki memiliki firasat bahwa saat ini SMA Senomon juga mengincar SMA Oya. Film beralih di mana di sebuah bar terlihat pemimpin SMA Kamasaka, SMA Ebara, dan STM Senomon berkumpul. Ternyata mereka semua berencana untuk menguasai semua sekolah yang ada di wilayah Sword. Mereka berencana untuk menyerang SMA Oya, namun Amagai menyuruh mereka untuk memperbanyak aliansi agar kekuatan mereka semakin kuat. Lalu kita diperlihatkan Fujio yang mendapatkan surat dari Sachio, yang mana surat itu dititipkan kepada Sabakan. Surat itu berisi yang mana jika SMA Hosen terlibat bentrokan, SMA Oya pun harus membantu mereka. Dan begitu sebaliknya, jika SMA Oya terlibat bentrokan, SMA Hosen pun akan membantunya. Dan Sachio memperingati Fujio untuk tidak mencari tahu tentang Lao. Shin beralih di mana Tsukasa dan Todoroki yang ingin mencari tahu soal Lao. Untuk itu, Todoroki meminta bantuan rekan memancingnya, yaitu Yuken, yang mana dia adalah siswa dari SMA Hosen. Singkat cerita, Yuken membawa Tsukasa dan Todoroki ke tempat tinggal Mercy, karena menurutnya Mercy adalah orang terdekat Lao. Lalu Tsukasa dan Mercy pun mengobrol soal seperti apa Lao sebenarnya. Tsukasa menunjukkan foto Kamui yang sedang mengintai SMA Oya. Tujuan Tsukasa ke sana hanya ingin mengetahui kebenaran soal rumor-rumor legenda Lao yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Keesokan harinya, Tsukasa, Fujio, dan Jamuo pergi ke panti asuhan. Ternyata selama ini rumor-rumor yang sering dibicarakan tentang Lao adalah bukan cerita yang sebenarnya. Ternyata sejak bayi, Lao sudah ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan. Saat kecil, Lao adalah anak yang pendiam dan juga cengeng. Pada suatu hari, ada anak panti asuhan yang sedang berkelahi. Lao pun mencoba melerai anak-anak itu, dan sejak saat itulah dia menyadari kalau dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu dia gunakan untuk melindungi adik-adiknya di panti asuhan. Tsukasa memberitahu kalau kejadian yang di dalam bar ternyata semata-mata karena Lao ingin melindungi salah satu anak panti asuhan yang sering disiksa oleh ayahnya. Lao memutuskan untuk menghajar ayah anak itu agar orang itu tidak kembali ke panti asuhan. Sontak setelah mendengar hal itu, Fujio pun langsung bergerak menghampiri Lao. Dari kejauhan, Tsukasa dan Jamuo kaget melihat Lao dan Fujio sudah saling berhadapan. Mereka berpikiran kalau akan terjadi sebuah perkelahian. Namun, ternyata Fujio malah mengatakan kalau dia ingin menjadi teman Lao, karena menurutnya Lao adalah orang yang baik. Di tempat lain, siswa Hosen yang bernama Shidaken mendapatkan undangan oleh Saboten di dalam sebuah bar. Dari sana ada Amagai dan yang lainnya. Lalu Shidaken diberikan sejumlah uang agar SMA Hosen mau bergabung dengan aliansi Amagai untuk menyerang SMA Oya. Shidaken langsung menolaknya mentah-mentah dan memperingatkan Amagai untuk jangan pernah menganggap remeh SMA Oya. Lalu di SMA Oya, Fujio memberitahu teman-temannya kalau sekarang dia sudah berteman dengan Lao. Mendengar hal itu, tentu saja yang lain tidak percaya, namun Tsukasa membenarkannya. Tak berselang lama, Todoroki datang memberitahu kalau tadi pagi dia melihat anak SMA Kamasaka ada di wilayah mereka.
Shoji dari SMA Ebara merasa penasaran kepada Suzaki. Suzaki yang dulunya sebagai orang terkuat di SMA Nami malah sekarang menjadi anak buah Amagai. Namun Suzaki memilih untuk mengabaikan pertanyaan itu dan pergi. Ternyata supir Amagai adalah ayah Suzaki. Dia sengaja memindahkan Suzaki agar satu sekolah dengan Amagai. Ayah Suzaki berharap Amagai dan Suzaki bisa akrab seperti saat mereka kecil dulu. Namun ternyata Amagai yang anak orang kaya menolaknya karena menurutnya mereka tidak selevel. Film berpindah di SMA Hosen. Yuken yang sedang baku hantam dengan siswa lain tiba-tiba Sabakan memberitahunya kalau ada telepon. Namun Yuken mengabaikannya. Di sisi lain, Shidaken yang mencoba menelpon Yuken kini dikepung oleh anak buah Saboten. Mereka berencana menghajar Shidaken agar informasi di bar tadi tidak bocor. Setelah selesai berlatih, Yuken bergegas menelpon balik Shidaken, namun tidak ada jawaban darinya. Di SMA Oya, Tsukasa memberitahu Fujio kalau anak SMA Kamasaka dan STM Senomon sekarang sering terlihat berkeliaran di SMA Oya. Tsukasa memiliki firasat kalau tawuran akan terjadi sebentar lagi. Fujio pun menjawab dengan santuinya kalau mereka tinggal menghajar siapapun yang mengganggu SMA Oya. Tsukasa memarahi Fujio karena Fujio terlalu meremehkan hal ini. Menurut Tsukasa, sebagai seorang pemimpin, Fujio jangan egois dan dia harus memikirkan semua orang yang ada di dalam SMA Oya. Scene beralih di mana SMA Hosen. Yuken bertanya kepada siswa lain tentang keberadaan Shidaken, namun tidak ada satu orang pun yang tahu. Hal ini membuat Yuken curiga telah terjadi sesuatu pada Shidaken. Keesokan harinya, di mana Amagai dan aliansinya mulai bergerak untuk menyerang SMA Oya. Mereka beranggapan kalau SMA Oya berhasil mereka kalahkan, maka daerah Sword akan mereka kuasai. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyerang ke tempat-tempat yang berbeda. Kanji bersama anak SMA Kamasaka yang lainnya mendatangi Kiyoshi dan Yasushi. Sementara anak SMA Ebara menyerang Suji dan Shibaman. Anak-anak SMA Senomon menyerang anak-anak SMA Oya yang lainnya. Amagai, Suzuki, dan anak SMA Kamasaka yang bernama Reiji menghadang Fujio, Tsukasa, dan Jamuo. Tsukasa menyuruh Jamuo untuk kabur dan menyusun rencana untuk selanjutnya. Kemudian seluruh siswa Oya kini sudah dikepung oleh aliansi Amagai. Nakagoshi terluka karena dia berusaha melindungi teman-temannya dari serangan Saboten. Fujio yang melawan Reiji, ternyata Reiji menyembunyikan senjata di tangannya. Di dalam, Tsukasa berhasil mengalahkan beberapa siswa Senomon, namun datang lagi beberapa orang dari Kamasaka dan SMA Ebara. Di tengah-tengah pertempuran, Amagai dan Suzaki pun mendatanginya. Tsukasa kaget melihat Suzaki pemimpin SMA Nami kini malah menjadi anak buah Amagai. Di tempat lain, Kiyoshi mengunci pintu demi menyelamatkan teman-temannya. Dia akan menjaga pintu itu agar musuh tidak bisa melewatinya. Tentu saja, hal ini membuat Yasushi marah. Akhirnya, Yasushi diseret oleh Jamuo dan yang lainnya untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, Amagai menyuruh Suzaki untuk melawan Tsukasa. Sementara, Fujio masih terus berduel dengan Reiji. Fujio berusaha untuk menghindari senjata Reiji. Pada akhirnya, Fujio berhasil menjatuhkan Reiji dan menang. Di tempat lain, Tsukasa dengan susah payah menghadapi serangan Suzaki. Pertarungan mereka terjadi dengan sangat sengit. Saboten datang dan menginfokan kalau Fujio belum dikalahkan. Hal ini tentu saja membuat Amagai marah. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyandra Tsukasa sebagai umpan untuk memancing anak Oya. Setelah situasi mereda, Fujio dan siswa yang selamat berkumpul di markas mereka. Sebagai seorang pemimpin, langkah Fujio selanjutnya akan sangat menentukan nasib SMA Oya. Namun, Fujio tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan hal ini membuat anak SMA Oya marah. Di tempat lain, Amagai berkata kalau semua teman-teman Tsukasa itu konyol. Jika ada seseorang yang harus dilindungi, justru itu akan membuatnya lemah. Kekuatan itu tidak membutuhkan teman. Tsukasa pun tertawa mendengar bacotan Amagai. Setelah Amagai pergi, Tsukasa bertanya kenapa Suzaki yang sangat kuat mau menjadi anak buah Amagai yang pengecut. Suzaki pun hanya bisa diam mendengar pertanyaan dari Tsukasa. Scene beralih di mana Suzaki duduk dan diam di sebuah ruangan.
Dia teringat obrolan Amagai dengan Saboten. Amagai berkata kalau bisnis keluarga Suzaki sudah bangkrut. Ayahnya terpaksa menjadi supir keluarga Amagai. Amagai berkata kalau Suzaki sudah menjadi budaknya sejak dulu. Suzaki yang mendengar hal itu lantas menanyakan kepada Amagai karena selama ini Suzaki mengira Amagai menganggapnya sebagai teman. Amagai menjawab kalau dia tidak percaya dengan teman. Teman hanya mengincar uangnya saja. Jadi dia tidak membutuhkan teman, dia hanya membutuhkan budak. Suzaki pun kaget mendengar penjelasan dari Amagai. Di tempat lain, Soji dari SMA Ebara mengajak Furin dan Raijin untuk keluar dari aliansi Amagai. Lagi pula, alasan mereka bergabung adalah ingin bertarung dengan Todoroki. Secara mengejutkan, tiba-tiba Todoroki mendatangi mereka. Sebelum bertarung, Todoroki bilang jika dia bersedia bertarung dengan mereka dengan syarat jika dia menang, anak-anak SMA Ebara harus keluar dari aliansi Amagai. Di SMA Oya, Fujio pun kembali menemui teman-temannya dan disusul oleh Todoroki yang datang dengan wajah yang babak belur. Todoroki memberitahu kalau SMA Ebara sudah keluar dari aliansi dan tidak akan macam-macam lagi karena dia sudah mengalahkan Raijin dan Fujin. Tiba-tiba, Yasushi mendapatkan telepon dari Kiyoshi yang berkata kalau Shidaken juga ada di rumah sakit. Todoroki pun mengambil alih telepon itu. Di saat bersamaan, Fujio menerima telepon dari Tsukasa. Namun, yang berbicara ternyata adalah Amagai. Amagai berkata jika ingin Tsukasa selamat, mereka harus datang ke markas Amagai besok. Seluruh anggota yang tersisa dari SMA Oya sangat bersemangat untuk membalaskan dendam mereka. Namun, Todoroki memperingatkan walaupun SMA Ebara sudah keluar dari aliansi, tapi sisa anggota SMA Oya masih tidak seimbang dengan pasukan Amagai. Fujio mengatakan jika Todoroki jangan khawatir, jika musuh kita adalah aliansi, maka kita juga akan beraliansi dan SMA Oya tidak sendirian. Singkat cerita, hari pembalasan dendam pun tiba. Di sana, SMA Oya sudah disambut oleh semua anggota Hosen. Mereka pun bergegas untuk pergi ke markas Amagai. Lalu, scene berpindah di mana salah satu anak buah Amagai memberitahu jika anggota SMA Oya dan Hosen sudah tiba. Lalu, Fujio memberikan arahan kepada teman-temannya untuk menyerang dan tawuran massal pun dimulai. Di tengah-tengah pertempuran, para anggota SMA Hosen dan SMA Oya sedikit kewalahan karena jumlah anggota aliansi Amagai yang tiada habisnya. Singkat cerita, secara mengejutkan fraksi Lau dari SMA Suzuran datang membantu Fujio dan aliansinya. Amagai yang melihat pertarungan mereka dari atas memotong tali yang diikatkan kepada Tsukasa. Lalu, dengan epiknya, Fujio berhasil menangkap Tsukasa. Todoroki yang sangat kesulitan karena kehabisan tenaga berusaha melawan Suzaki. Lalu, dia dibantu oleh Yuken yang mana akhirnya mereka bekerja sama untuk mengalahkan Suzaki. Keadaan pun berbalik, lalu Amagai yang panik langsung menelpon bala bantuan dari SMA lain. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang memakai pakaian putih yang menyerang bala bantuan aliansi Amagai, yang mana orang itu adalah Sachio. Singkat cerita, semua anggota Amagai yang tersisa sedikit memilih kabur dari sana, dan tersisa hanya Amagai dan Suzaki. Scene berpindah di mana Fujio lah yang akan menghadapi Suzaki. Duel di antara mereka terjadi sangat sengit. Melihat Suzaki yang terus-terusan membelanya tanpa henti, membuat Amagai teringat dengan masa lalu mereka saat kecil. Namun, pada akhirnya Suzaki pun tumbang dan duel itu dimenangkan oleh Fujio. Kemudian, Amagai yang tidak terima dengan kekalahan Suzaki akhirnya mengambil sebilah pisau untuk menusuk Fujio. Namun, tiba-tiba Suzaki menahannya. Dia berkata jika dia tidak suka dengan hal itu, karena itu merupakan tindakan seorang pengecut.
Akhirnya, Amage mengaku kalah. Amage dan Suzaki pun tersenyum meski mereka kalah. Di luar, mereka semua pun berkumpul. Dan Fujio terkejut dengan kedatangan Sachio. Lalu Sachio pun juga terkejut. Di sana ada suzuran yang mana dia adalah musuh bebuyutan dari SMA Kosen. Kemudian sebelum pergi, Lau memberikan salam baku hantam kepada Fujio dan menentangnya untuk bertarung di lain waktu. Kemudian Sachio pun ikut memberikan salam baku hantamnya. Scene berpindah di mana Amage dan Suzaki menemui Tsukasa dan juga Fujio. Suzaki menantang Fujio untuk berduel. Namun Tsukasa bilang jika Fujio kami begitu populer, jadi harus mengambil nomor antrian dulu. Kemudian Fujio menendang Suzaki dan Fujio pun bilang jika itu adalah nomor antriannya. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari High and Low The Wars X-Cross. Cukup seru bukan? Film ini sangat recommended buat kamu yang suka film baku hantam. Film ini Mimin kasih rating 8/10. Kalau kalian suka dengan film ini, like aja dan jangan lupa subrek, dan see you in the next video. Bye bye.